Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak Mansur. Alhamdulillah, Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai Ya, awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Wahyu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya, Pak Wahyu ya. Pada ya, coaching Pak kita hari Mansur. ini, coach dan coachi akan saya nilai nih sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum nih? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti ya disesuaikan tentunya dengan prinsip coaching. Siap, Nah, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Pak. Wahyu, pertanyaan yang Ya. pertama nih yang akan saya tanyakan nih kepada Bapak nih. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan nih pada coaching kali ini? Baik, Pak Mansur, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, Pak Mansur, presence atau kehadiran penuh. Lalu mendengarkan aktif dan juga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak Mansur. Luar biasa, Pak Wahyu ya. Jadi itu adalah kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Betul, Pak Pertanyaan Mansur. kedua, Pak Wahyu ya. Nih, kompetensi mana nih yang akan Pak Wahyu kembangkan secara spesifik nih yang ingin diobservasi nih? Baik, Pak Mansur, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Seperti luar itu. biasa Pak Wahyu. Jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Iya, Wahyu ya. betul, Pak Mansur. Kemudian yang terakhir nih Pak Wahyu ya, yang terakhir indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Wahyu dalam proses coaching kali ini nih? Baik, Pak Mansur, yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini agar coachnya ini saya ini biasa menemukan atau bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu, Pak Mansur. Jadi yang saya ingin coach ini supaya dia bisa menemukan langkah-langkah dan dalam mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu, Pak Mansur. Baik Pak Wahyu, luar biasa sekali ya. Kalau begitu Pak Wahyu demikian dulu ya para Iya, Pak Mansur. observasinya. Kali ini silahkan Bapak selamat melakukan proses coachnya. Semoga sukses ya Pak Wahyu ya. Iya, Pak Mansur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Iqbal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Wahyu, alhamdulillah Pak, walaupun agak ada sedikit permasalahan sebenarnya. Alhamdulillah. Iya, iya. Permasalahan apa itu, Pak Iqbal? Bisa diceritakan kepada saya? Iya Pak, jadi Pak, jadi memang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Pak ke Bapak Pak. Permasalahan saya. Itu Pak. Seperti itu Pak. Oh, begitu. Baik, Pak Iqbal. Tapi saat ini saya tidak punya banyak waktu, paling 10 sampai 15 menit ya, Pak, untuk kita ngobrol-ngobrol. Terus apa nih yang mau diceritakan oleh Pak Iqbal? Ini curhat ya Pak ya. Ini curhat ya Pak ya. Ya. Ini menurut saya gitu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi memang saya perhatikan dari tahun ke tahun ini sedikit sekali ada perubahan. Kemudian metode pembelajaran juga kan monoton. Terutama saya yang sejarah ya. Padahal perkembangan zaman itu kan semakin canggih. Kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi tidak ada perubahan gitu. Jadi cuma menggunakan metode pembelajaran yang konvensional saja gitu. Jadi pembelajaran itu terkesan kurang variatif gitu Pak. Seperti itu Pak. Baiklah Pak Iqbal. Berarti kalau saya garis bawahi pembahasan dari Pak Iqbal ini, pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Iqbal ini tidak bervariatif ya Pak? Ya, seperti itu Pak. Jadi memang hanya menggunakan model atau metode yang lama, jadi terkesannya monoton gitu. Jadi anak-anak tuh
Oh begitu, baik Pak. Kira-kira dari menurut Pak Iqbal, kira-kira apa nih yang ingin didapatkan Pak Iqbal? Saya itu ngobrol dengan Pak Wahyu itu ya, Ya, kalau bisa gitu ya, saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan gitu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu, seperti itu Pak. oh begitu Pak. Jadi yang ingin Bapak dapatkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin dilihat atau ingin didapatkan oleh Pak Iqbal? Nah, saya itu sebenarnya ingin ada perubahannya itu sebenarnya nggak tidak terlalu drastis ya. Jadi misalnya penyampaian metode atau model pembelajaran itu menggunakan pembelajaran yang sifatnya lebih ke variatif gitu. Misalnya pakai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang canggih gitu. Kan sekarang banyak ya, ada seperti contoh misalnya kan ada Canva, atau minimal kan membuat slide PowerPoint gitu. Itu tidak hanya ceramah gitu, tanpa adanya media kan itu kan bervariatif ya, sehingga anak-anak tuh terkesan boring. Nah, saya tuh inginnya tuh anak-anak itu tidak merasa bosan gitu. Jadi pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid karena kita memang ingin anak-anak itu tidak bosan, seperti itu Pak. Oh, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi mode media model itu dikatakan sebagai kondisi ideal ya Pak ya, betul ya Pak? Nah, dan Iya, itu kalau berada betul. pada kondisi ideal dan itu berada di level berapa ya Pak kira-kira? Kalau misalnya 1 sampai 10 yang tadi. Nah, kondisi saat ini di sekolah Bapak ada di level berapa nih kira-kira? Kalau dari 1 sampai 10? Sepertinya baru ada di level 5 Pak. Sepertinya ya. Oh, begitu Pak. Berarti masih di level 5 ya Pak ya? Betul. Ya, Sepertinya terus menurut Bapak dengan kondisi saat ini bisa ditingkatkan tidak Pak ke level yang menurut Bapak menjadi perubahannya itu bervariatif seperti itu Pak. Bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit mungkin Pak karena mengingat banyak guru tadi yang saya dengar ya Pak ya yang lebih senior sehingga di kondisi 7 saja menurut saya sudah bagus gitu Pak. Oh, terus kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan seperti itu, Pak? Dari level 5 ke 7 itu, seperti itu. sebenarnya saya juga masih mikirin Pak, saya itu harus berbuat apa gitu ya. Tapi kayaknya mungkin bisa Pak semacam ada kegiatan mentoring gitu ya. Ada antara seperti semacam pendamping. Mungkin saya juga akan coba untuk konsultasi dengan bapak kepala sekolah mungkin ya, karena kan bagaimanapun kan harus disetujui oleh bapak kepala sekolah kan. Jadi untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu Pak, semacam workshop gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran. Jadi menggunakan media-media yang lebih variatif gitu, sehingga anak tidak merasa bosan dan pembelajaran itu berpihak kepada siswa gitu. Oh, begitu. Berarti Pak Iqbal ini sudah merencanakan dengan melakukan mentoring atau pendampingan ya, Pak ya? Ya, ya. Pendampingan individual secara face to face dan juga kegiatan pelatihan atau workshop ya, Pak ya? Dari ketiga ini, Pak, kira-kira menurut Bapak yang lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi rencana yang mana nih Pak? Kayaknya dengan satu guru dulu ya, dengan rekan guru dulu, minimal yang satu mata pelajaran dengan saya gitu kan, sehingga lebih mudah gitu. Nah, kalau workshop kan skalanya lebih besar gitu, jadi butuh perencanaan yang matang. Kemudian juga mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, juga mungkin juga membutuhkan biaya gitu. Dan juga harus mencari narasumber yang kompeten gitu kan, jadi waktunya akan lebih panjang gitu. Jadi untuk saat ini sepertinya hal cepat yang akan saya lakukan adalah melakukan mentoring dulu Pak kayaknya. Oh iya, berarti mentoring ya Pak ya. Terus dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Iqbal memerlukan bantuan atau apa nih Pak Iqbal? Sepertinya saya akan minta bantuan beberapa
rekan saya di sekolah ya Pak ya, terutama yang memang ahli dalam bidang teknologi atau IT. Dan walaupun tadi saya katakan bahwa pembelajarannya tidak variatif, itu tidak semua Pak. Jadi memang ada beberapa guru yang memang sudah menerapkan pembelajaran yang variatif. Nah itu saya akan mencoba minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang memang sudah menerapkan pembelajaran yang variatif gitu. Seperti itu Pak. Oke, berarti Pak Iqbal ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Pak ya, dengan rekan. Kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan oleh Pak Iqbal Saya rencananya? pengennya kalau bisa sih minggu depan gitu ya. Minggu depan itu saya pengen ngobrol-ngobrol, koordinasi dulu gitu ya, sehingga nanti ke depannya itu berkolaborasi gitu untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut gitu Pak. Bagus sekali nih Pak Iqbal nih. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa nih yang Pak Iqbal dapatkan? Alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan pencerahan atau gambaran gitu Pak ya, bagaimana agar terjadinya perubahan di sekolah saya. Jadi saya akan menggunakan berbagai cara, walaupun untuk awal-awal saya akan menggunakan mentoring dulu Pak. Rencananya dibantu oleh rekan saya yang sudah melakukan pembelajaran yang variatif gitu ya, dan juga yang jago dalam bidang IT gitu. Sehingga nanti semoga saja ada solusi untuk bagaimana cara menerapkan atau mengenalkan metode-metode pembelajaran yang bervariatif kepada para rekan-rekan sejawat. Seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah Pak Iqbal ya telah mendapatkan solusi dari Ya, hatur permasalahan. nuhun Bapak, terima kasih. Ya, oke, saya tunggu kabar baiknya nih nanti minggu Siapa? depan ya. Siapa? Ya, semoga rencananya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Ya. Iqbal ya. Siapa? Iya, amin, amin Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal sudah Ya. mau mendengarkan nih, sudah mau saling berdialog bersama saya gitu ya Pak ya. Nanti jangan sungkan-sungkan ya Pak ya. Nanti ketika ada masalah atau apa silakan berbincang lagi kepada saya. Saya Ya, tunggu nih Pak. terima kasih juga Pak Wahyu sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya, apa yang saya pikirkan. Semoga ini juga bermanfaat juga buat saya, khususnya buat saya. Atau pisan Pak, saya sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Pak Iqbal. Terima kasih kembali juga. Pak Iqbal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Baik, Pak Wahyu, tadi Pak Wahyu telah melaksanakan proses coaching ya dengan Pak Iqbal. Iya. Nah, Pak Wahyu, sebelum penutupan nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Wahyu nih dalam kegiatan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama nih Pak Wahyu, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan nih selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan nih? Iya, alhamdulillah Pak, dalam coaching tadi itu saya telah melaksanakan dengan menggunakan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya Pak dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Wahyu. Menurut saya juga ya selaku observer, saya telah melihat bagaimana proses coaching tadi Pak ya. Antara Pak Wahyu dan Pak Iqbal sudah berjalan itu sesuai dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga kalau saya lihat Pak Wahyu nih sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iqbal, sehingga Pak Iqbal juga bisa menemukan solusi nih atas permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching tentunya. Pak Wahyu, baik, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup nih. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Wahyu kembangkan nih berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan nih? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya nanti ke depannya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke Pak Wahyu, luar biasa sekali. Itu ya, semoga Pak Wahyu ke depannya kita bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi ya Pak Wahyu ya. Amin, amin Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur.
Baik, Pak Wahyu, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Gimana kabarnya, Pak Mansur? Alhamdulillah, Pak Iqbal sehat. Bagaimana Pak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah. Sedang di mana, Pak? Sedang di rumah? Sedang di rumah, Pak. Baru Oh, istirahat pulang alhamdulillah. kerja. Ya, ini maaf ya mengganggu waktunya sedang istirahat. Jadi Gak kita kan apa-apa, memang Pak. akan melakukan coaching ya. Jadi memang Ya. sebelum kita melakukan coaching, awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak dengan Bapak. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini, pada proses coaching kita hari ini. Jadi pada hari ini coach maupun coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah Ya. coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Gitu. Ya. Kemudian bagaimana juga cara Bapak untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan Ya, juga baik. bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya gitu. Nah, terus Bapak ini punten jangan lupa juga untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua Ya. adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, Ya. pertama-tama Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan gitu Pak? Baik, Pak. Dalam proses coaching kali ini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh ya. Kemudian juga mendengarkan aktif, Pak. Dan juga tentunya menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu, Pak. Oke. Kemudian kompetensi mana nih di antara yang tadi Pak? Di antara yang tiga itu ya, kompetisi mana yang akan lebih Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Pak. Menurut saya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu terkait mendengarkan aktif, Pak, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin di situ, Pak. Jadi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dulu, Pak ya. Iya, Pak. Iya. Ini terakhir, Pak ya, pertanyaan terakhir. Iya, iya. Indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Bapak gitu dalam proses coaching pada kali ini? Baik, Pak. Dalam proses coaching kali ini saya itu menginginkan ya dalam proses coaching itu coaching saya ini bisa menemukan solusi nih dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang sukses nih dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Jadi memang Bapak sudah mempunyai tujuan dari dilaksanakannya coaching ini. Nah, begitu Iya. dulu saja Pak untuk para observasinya. Silakan langsung nanti Bapak melakukan coaching. Semoga sukses Pak ya. Iya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mansur kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Wahyu. Gimana Pak Wahyu nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Mansur. Iya. Ini dengar-dengar Pak Wahyu nih, katanya mau ada yang disampaikan atau mau ada yang diceritakan kepada saya. Betulkah seperti itu, Pak Wahyu? Betul Pak Mansur, ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan ke Bapak nih. Baik, Pak. Tapi saat ini kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin kisaran antara 10 sampai 15 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Terus apa nih yang mau Bapak ceritakan nih, Pak Wahyu? Penasaran nih saya, Pak. Iya, jadi begini Pak Mansur, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya nih, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, metode pembelajarannya masih itu-itu aja.
Terusnya juga cenderung monoton, ceramah lagi. Padahal kita ketahui perkembangan zaman teknologi saat ini tuh sudah canggih Pak Mansur. Tapi pembelajaran itu masih mengandalkan media-media pembelajaran konvensional dan juga kurang bervariatif. Begitu Pak Mansur. Oke, baiklah Pak. Berarti kalau saya garis bawahi nih, inti dari permasalahan yang ada Pak Wahyu ini pembelajarannya dari rekan-rekan dulu itu tidak melakukan pembelajaran secara bervariatif ya. Seperti itu permasalahannya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi mereka hanya melakukan pembelajaran dengan model atau metode yang lama gitu Pak Mansur, yang konvensional. Sehingga anak-anak juga menjadi bosan dan monoton seperti itu Pak Mansur. Baik Pak. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini nih, apa nih yang ingin Pak Wahyu dapatkan nih? Baik Pak Mansur, dari percakapan kita kali ini Pak Mansur ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya di dalam penyampaian materi pembelajaran. Itu Pak Mansur yang saya ingin sampaikan kepada Pak Mansur, seperti itu. Baik, Pak. Jadi yang ingin Pak Wahyu dapatkan tentunya ada perubahan ya. Eh, kira-kira nih, perubahan seperti apa nih yang ingin dilihat atau yang diinginkan oleh Pak Wahyu nih? Iya, Bisa baik. diceritakan nih. Iya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal seperti ini penyampaiannya, metodenya atau model pembelajaran menggunakan pembelajaran bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran Canva seperti itu Pak Mansur. Terusnya juga menggunakan PowerPoint berbasis tipek seperti itu Pak Mansur kalau yang saat ini lebih terkenalnya seperti itu Pak Mansur, sehingga metode-metode konvensional seperti ceramah seperti itu tidak dilakukan lagi Pak Mansur, karena apa, pembelajaran itu sudah sangat, menurut saya sudah sangat kuno seperti itu Pak Mansur, karena anak-anak zaman sekarang itu kan sudah anak-anak generasi Z ya Pak Mansur ya, sudah sangat familiar dengan perkembangan teknologi, sehingga menurut saya ketika masih menggunakan pembelajaran-pembelajaran konvensional itu kurang menarik buat mereka Pak Mansur, sehingga saya inginnya pembelajarannya itu berbasis sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid seperti itu Pak Mansur. Baik, Pak Wahyu. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi, dengan menggunakan media, juga model pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai kondisi ideal ya, Pak ya. Dan itu Betul. kalau berada pada kondisi ideal, itu berada di level 10 ya, Pak. Nah, pertanyaannya, kondisi saat ini nih, di sekolah Bapak nih, kira-kira dengan kondisi saat ini ada di level berapa nih para guru tersebut, Pak? Iya, kalau melihat dari kondisi saat ini mereka ada di level 5 Pak, seperti Oh, itu. di level 5 ya. Iya Pak. Terus menurut Bapak nih, dengan kondisi saat ini nih, dari level 5 bisa ditingkatkan ke level berapa nih agar ada perubahan dengan pembelajaran bervariatif nih? Iya Pak, mungkin bisa ditingkatkan Pak sampai level 7 ya Pak. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi, menurut saya agak sulit Pak, mengingat banyak para guru yang lebih senior Pak. Sehingga di kondisi itu saja menurut saya itu sudah sangat bagus Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak Wahyu. Berarti dari level 5 ke level 7 ya. Nah, Betul. betul. Kira-kira nih, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan dari level 5 ke level 7 nih? Iya Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa ya, apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin sepertinya kegiatan pendampingan Pak individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, ya bergantian gitu Pak, seperti itu Pak rencananya. Jadi pendekatan individu Pak. Oh, baik Pak Wahyu ya. Nanti akan melakukan secara mentoring atau pendampingan. Nah, face to face ya. Nah, kira-kira nih, selain itu ada lagi nggak strategi lain nih yang ingin Bapak terapkan agar para guru itu lebih nyaman begitu? Iya Pak, mungkin kalau bukan mentoring, saya coba konsultasikan nanti Pak dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Pak atau IHT atau workshop Pak. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Pak, seperti itu.
Baik, Pak Wahyu. Berarti Pak Wahyu ini sudah merencanakan dengan melakukan mentoring, pendampingan individual secara face to face, atau juga kegiatan pelatihan atau workshop ya. Nah, Pak Betul. Wahyu nih, dari ketiga ini nih, kira-kira menurut Pak Wahyu nih, yang lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi itu rencana yang mana nih? Sepertinya Pak, menurut saya mentoring Pak ya, karena untuk pelatihan atau workshop perlu perencanaan yang matang Pak. Waktunya itu tidak sebentar, membutuhkan biaya juga Pak, dan saya juga harus mencari narsum Pak yang kompeten. Menurut saya yang lebih nyaman dan cepat saat ini adalah mentoring Pak, atau pendampingan langsung seperti itu. Baik, Pak Wahyu, berarti kegiatan yang akan dilakukan itu mentoring ya? Betul Pak. Terus dalam kegiatan mentoring ini nih Pak Wahyu, kira-kira Pak Wahyu memerlukan bantuan atau support dari siapa nih? Iya Pak, paling nanti saya pasti membutuhkan rekan Pak di sekolah ya Pak, karena menurut saya tidak akan bisa sendiri Pak, terutama rekan guru yang ahli dalam IT Pak, dan mereka yang telah menggunakan pembelajaran dengan model bervariatif Pak. Misalnya kalau di sekolah saya tuh Pak, ada Hmm. Pak namanya Pak Budi, dan Oh iya. juga satu lagi itu Pak Ade namanya Pak, seperti Oh itu. iya. Oke, baik Pak Wahyu ya. Berarti Pak Wahyu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Pak Wahyu ya. Iya, Kira betul Pak. iya. Kira-kira nih Pak Wahyu, kapan nih mau dilaksanakannya nih? Wah, secepatnya Pak. Kalau bisa minggu ini Pak, atau minggu depan nanti saya akan langsungkan Pak. Akan saya lakukan. Tapi saya akan coba berkoordinasi dulu Pak ya, untuk berkolaborasi di sekolah saya untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Pak. Seperti itu. Baik Pak Wahyu, bagus sekali Pak Wahyu. Nah, kira-kira nih Pak Wahyu dari percakapan kita kali ini nih, dari awal sampai akhir nih, kira-kira apa nih yang bisa Pak Wahyu dapatkan nih? Iya Pak, alhamdulillah Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana akan terjadinya perubahan di sekolah saya Pak. Saya akan menggunakan dengan cara adanya kegiatan mentoring Pak, yang dibantu oleh rekan saya yang ahli dalam bidang IT Pak. Ya, dan juga teman saya yang telah menggunakan pembelajaran dengan model bervariatif seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak Wahyu telah mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya minggu depan Pak Wahyu ya. Saya sudah Iya tidak Pak, sabar nih baik ingin Pak. kembali mendengar cerita-cerita dari Pak Wahyu nih. Iya Terima Pak, kasih ya Pak amin. Wahyu ya. Ya, amin, amin Pak Mansur. Semoga nanti kegiatan berjalan dengan lancar. Nanti Amin setelah Pak Wahyu ya. kegiatan, Amin. saya Betul. akan saya akan menceritakan kembali kepada Pak Mansur seperti itu Pak Mansur. Luar biasa. Saya tunggu kabar baiknya Pak Wahyu ya. Kita akhiri Baik, dulu Pak percakapan Mansur. kita Pak Wahyu ya. Ya Selamat, Pak semoga Mansur. sukses Pak Wahyu ya. Terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Mansur. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Mansur. Masih di unmute Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Pak Mansur, tadi sudah Ya Pak. melaksanakan coaching ya dengan Pak Wahyu. Nah, sebelum Ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, terkait tadi Bapak kan sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Nah, yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan gitu. Baik Pak. Tentunya dalam pelaksanaan coaching ini saya telah melaksanakannya dengan menggunakan alur Tirta Pak. Tentunya dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Sehingga mungkin alur tersebut bisa menggali coach ini untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Mansur. Ini menurut saya selaku observer,
Jadi saya juga tadi sudah melihat proses coaching tadi. Secara keseluruhan, coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik, Pak. Terus kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Mansur sendiri itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wahyu gitu ya. Sehingga tadi Pak Wahyu bisa menemukan solusi sendiri gitu atas permasalahan-permasalahannya. Dan coaching yang dilakukan oleh Pak Mansur tadi juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu. Jadi memang Iya, sudah secara keseluruhan itu sudah sangat baik sekali Pak coaching yang dilakukan oleh Pak Mansur itu sendiri. Nah, iya, terima pertanyaan kasih. berikutnya Pak ya. Iya, Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi yang dilakukan dengan Pak Wahyu gitu. Jadi Bapak ingin mengembangkan apa lagi gitu. baik Pak. Tentunya berdasarkan kegiatan coaching tadi ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Pak, adalah tentunya dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta Pak. Jadi sehingga saya nanti bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Ya, insya Allah Pak ya. Semoga Amin kedepannya Pak. kita semua bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Amin amin Pak. Ya, terima kasih Pak Mansur atas waktunya. Demikian Sama-sama Pak. observasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Amin. tutup Pak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Gimana kabarnya nih, Pak Iqbal? Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, kabarnya sehat, Pak Iqbal. Nah, Pak Iqbal, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terusnya, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Iqbal. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Pak Iqbal. Menurut Bapak, kompetensi apa nih yang akan Pak Iqbal kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan juga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan kedua nih buat Pak Iqbal. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi spesifik yang ingin diri saya pribadi kembangkan adalah mendengarkan aktif dari coachee, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada coachee tersebut, gitu, Pak. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak Iqbal, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Iqbal dalam proses coaching kali ini? Idealnya dan keinginan saya gitu ya dalam proses coaching kali ini tuh agar coachee ini bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya atau menemukan step by step atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, begitu ya. Demikian dulu ya Pak praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching ya Pak. Semoga sukses ya Pak coachingnya. Ya, amin Bapak. Hatur nuhun Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Gimana kabarnya Pak Mansur? Alhamdulillah Pak Iqbal kabarnya baik, hanya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan nih Pak Iqbal nih. Oh, ini ngajak ngobrol ya, diskusi. Iya. Kayaknya ini sepertinya ada yang ingin diceritakan atau ada sedikit masalah nih ya, sepertinya Pak Mansur.
Betul sekali Pak. Galau nih, lagi galau deh, pengen cerita sama Pak Iqbal nih. Oke, siap siap Pak. Walaupun waktu kita terbatas ya Pak ya, mungkin hanya sekitar Ya, 10 sampai 15 menit gitu, tapi semoga saja obrolan ini mungkin bisa Bapak bisa dengan sendirinya bisa menemukan solusi lah. Saya mendengarkan curhatan dari Bapak. Jadi apa nih Pak yang mau diceritain oleh Pak Mansur nih? Ada masalah apa nih Pak? baik Pak. Begini Pak, ya terkait rekan-rekan guru di sekolah nih Pak ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Pak. Metode pembelajarannya biasa dipakai cenderung monoton Pak. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru tidak mau terjadinya adanya perubahan gitu kan. Mereka hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja. Sehingga pembelajaran itu dirasa kurang bervariatif, Pak. Begitu, Pak, seperti itu. Saya garis bawahi dikit ya Pak ya, permasalahan Iya. yang tadi Bapak utarakan gitu ya. Kalau saya lihat tadi yang digaris bawahi oleh saya itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Mansur di sekolah itu sebagian besar itu tidak bervariatif ya Pak ya, cenderung monoton Pak ya. Betul sekali, Pak. Mereka hanya melakukan pembelajaran dengan model atau metode yang lama, Pak, dan monoton seperti itu, Pak. Jadi bingung Oke. saya, Pak. Oke. Eh, kalau misalnya permasalahan Bapak merasanya seperti itu, nah dari obrolan kita nih, Betul, kira-kira Pak. Pak Mansur itu ingin mendapatkan apa gitu? Sesuatu hal yang ingin didapatkannya apa gitu? Baik, Pak. Justru saya ingin ngajak ngobrol itu seperti itu, Pak ya. Dari percakapan kita kali ini itu saya ingin mendapatkan adanya solusi perubahan gitu kan kepada mereka, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu kan. Sehingga para siswa itu lebih termotivasi seperti itu, Pak. Oke, jadi Bapak menginginkannya semoga saja kita itu mendapatkan inspirasi ya tentang perubahan mungkin Pak ya itu ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak perubahan apa gitu yang ingin didapatkan atau yang ingin dilihat dan juga menurut Bapak itu ideal gitu yang ada di sekolah Bapak itu seperti apa seharusnya? Iya, baik, Pak. Jadi gini, Pak. Jadi saya itu ingin adanya perubahan. Misalnya dalam hal seperti penyampaian metodenya, Pak. Metodenya atau model pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang bervariatif, Pak. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran nih, seperti yang sekarang lagi tren nih, aplikasi Canva. Atau kalau memang tidak dilakukan seperti itu, hanya sekedarlah membuat apa? Selain PowerPoint juga atau PPT itu sudah jauh lebih baik, Pak ya, daripada hanya mengadakan ceramah-ceramah saja, tanpa ada media apapun nih, seperti itu. Nah, terus ini sebenarnya tentunya agar kita mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu, Pak. Itu Hmm, yang saya inginkan, Pak. oh gitu ya Pak ya. Jadi Iya, kalau saya tadi menangkap curhatan Bapak ini mah ya, iya, iya. apa yang tadi Bapak sampaikan itu pembelajaran itu idealnya itu kan menggunakan berbagai variasi metode lah kan gitu ya. Atau media juga bisa. Nah, itu yang menurut Bapak itu menjadi sebuah hal yang seharusnya ideal dalam pembelajaran. Nah, kondisi ideal seperti itu kan kita katakan sempurna, artinya dapat nilai 10 gitu kan Pak ya. Nah, Betul, betul. sedangkan menurut Bapak nih, kondisi Bapak saat ini di sekolah, pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan yang guru, dari rentang skala 1 sampai 10, itu kira-kira berada di posisi angka berapa gitu Pak? Kalau saya lihat saat ini, Pak ya, di sekolah saya itu mungkin ada di antara di level 6 lah, Pak. Di level 6 seperti itu, Pak. Oh, jadi ada di level 6 Pak ya? Iya, iya. Jadi nah, lalu menurut Bapak nih Pak, ketika kondisi yang tadi level 6 itu bisa ditingkatkan gitu. Kira-kira menurut Bapak itu ditingkatkan ke level berapa agar perubahan pembelajaran itu menjadi lebih variatif gitu Pak? Baik, Pak. Mungkin kalau saya lihat ya, ini bisa ditingkatkan sampai ke level 8, Pak ya. Karena tentunya untuk level-level yang lebih tinggi lagi, Pak, agak sulit nih. Karena mengingat daya dukungnya tidak memungkinkan, Pak ya. Juga melihat kondisi-kondisi para gurunya seperti itu, Pak. Jadi menurut saya kondisi 8 saja sudah cukup bagus itu, Pak. Jadi Bapak berharapnya dari sekarang dari level 6 ini menuju level 8 gitu Pak ya.
Betul betul Pak. Oke. Nah, untuk mencapai level 8 tadi, Pak, kira-kira menurut Bapak usaha yang bisa dan akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu seperti apa, Pak, yang terpikirkan oleh Bapak dulu? Baik Pak, sebetulnya kalau saya boleh curhat ya Pak ya, saya juga tentunya masih bingung nih, masih memikirkan nih, apa nih yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin sepertinya kegiatan mentoring ya Pak, atau misalnya apa ya, pendampingan individu ya Pak ya. Saya dengan rekan-rekan guru secara face to face gitu Pak ya. Secara bergantian lah seperti itu mungkin Pak. Oh, begitu ya. Jadi nanti Pak Mansur itu akan melakukan mentoring atau pendampingan. Nah, selain mentoring atau pendampingan, ada lagi nggak Pak hal yang terpikirkan gitu, sehingga membuat ada gurunya lebih termotivasi atau lebih nyaman gitu? Ada nggak yang lain yang terpikirkan? Baik Pak, mungkin kalau bukan mentoring ya saya coba konsultasikan ya eh, eh, ke kepala sekolah untuk membuat semacam apa kegiatan pelatihan atau workshop ya yang tujuannya untuk apa meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Mansur ini sudah merencanakan dengan melakukan mentoring, pendampingan individu secara face to face, dan juga kegiatan pelatihan atau workshop. Jadi ada 3 ya Pak ya? Betul Pak. Oke, nah kira-kira Pak nih dari ketiga ini, menurut Bapak yang paling bisa dilakukan dan mungkin yang paling dekat untuk bisa dilakukan sehingga lebih mudah untuk realisasi, itu yang mana dulu Pak? Baik Pak. Sepertinya nih ya yang bisa dilakukan itu mentoring ya Pak. Karena untuk pelatihan atau workshop itu perlu perencanaan yang matang nih Pak. Waktu yang memang tidak sebentar, juga yang paling berat ini membutuhkan biaya yang besar juga Pak. Dan juga tentunya mencari narasumber yang kompeten. Menurut saya yang lebih nyaman dan cepat saat ini adalah mentoring Pak, seperti itu. Oke. Ya, jadi Bapak akan melakukan hal waktu dekat yang akan Bapak lakukan adalah mentoring dulu mungkin ya dengan Iya Pak. rekan-rekan. Nah, kira-kira Pak dalam melakukan mentoring itu kan Bapak face to face nih ya Iya sama iya. rekan-rekan yang lain. Kira-kira Bapak butuh bantuan tidak? Butuh bantuan apakah misalnya sumber daya ataukah misalnya dengan rekan-rekan yang lain misalnya? Iya baik Pak. Iya saya nanti akan mencoba ya Pak meminta bantuan rekan saya di sekolah ini. Karena memang di sekolah saya tidak keseluruhan, tidak seluruhnya seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Ada beberapa rekan-rekan yang memang ahli di bidang IT juga yang memang sudah menggunakan pembelajaran dengan model bervariatif. Mungkin saya nanti bisa minta bantuan Ibu Puji nih sama Pak Diman nih Pak seperti itu untuk membantu Oke. saya. Oke, bagus sekali Pak. Sepertinya rencana Bapak ini mentoring tapi dengan cara kolaboratif mungkin Pak ya? Betul Pak. Oke. Nah, ini sedikit saya bertanya, kira-kira mentoring ini paling telat kapan Pak bisa dilaksanakan Pak? Rencana saya secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu tentunya dan juga berkolaborasi di sekolah untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Pak, seperti itu. Oke, bagus sekali Pak rencananya Pak. Eh, sudah sangat bagus Pak rencananya dan saya pikir Bapak juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak juga ya. Oke Pak, dari obrolan kita nih Pak nih, kira-kira percakapan dari kita ini apa nih yang Pak Mansur bisa dapatkan gitu? Alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol dan berdiskusi sama Pak Iqbal, tentunya saya merasa plong Pak mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana agar bisa terjadinya perubahan di sekolah saya. Tentunya saya akan menggunakan dengan cara-cara seperti kegiatan yang saya sampaikan tadi, yaitu kegiatan mentoring,
dengan cara berkolaboratif Pak, yang dibantu oleh rekan saya yang ahli di bidang IT dan telah melakukan pembelajaran dengan model bervariatif seperti itu Pak. Oke. Alhamdulillah lega Pak setelah ngobrol sama Bapak Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau memang lega dan memang akhirnya terpikirkan solusi gitu ya, dan itu pun solusi dari Bapak sendiri sebenarnya kan ya. Iya Pak. Pokoknya saya tunggu Pak kabar baiknya ya Pak ya. Bahkan saya juga sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk minggu depan berkomunikasi lagi dengan Bapak gitu. Pengen tahu apa yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Pokoknya saya tunggu cerita dari Bapak minggu depan. Semoga Siap Pak, siap. rencananya semoga rencana Pak Mansur terlaksana dengan baik, lancar ya Pak ya. Amin Pak, amin Pak. Terima kasih Pak telah memberikan sebuah inspirasi kepada saya Pak. Sama-sama Pak. Ini mohon maaf juga Pak mengganggu waktunya Pak ya. Oke, Sama-sama, terima kasih. demikian Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali juga untuk atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Iya, baik. Tadi Pak Iqbal telah melakukan coaching ya dengan Pak Mansur ya. Ya Pak, Iya. betul Pak. Iya. Nah, sebelum penutupan nih Pak Iqbal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Iqbal dalam kegiatan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama begini Pak Iqbal, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang Pak Iqbal inginkan? Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam pelaksanaan coaching tadi dengan Pak Mansur gitu ya, saya berusaha untuk melaksanakan coaching tersebut dengan menggunakan alur Tirta gitu. Dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci gitu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri sebenarnya. Nah, seperti itu Pak. Pak Iqbal, menurut saya nih selaku observer, saya juga telah melihat tadi proses coachingnya Pak Iqbal ya. Tadi proses coaching Pak Iqbal dan juga Pak Mansur sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Pak Iqbal. Dan Pak Iqbal juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mansur sehingga Pak Mansur bisa menemukan masalah atas permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Baik Pak Iqbal, pertanyaan berikutnya nih Pak Iqbal, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, sebenarnya saya ingin lebih mendalami lagi pemahaman tentang proses alur Tirta gitu Pak, sehingga nanti ketika saya melakukan proses coaching gitu, saya itu dalam prosesnya berjalan lebih baik lagi, kemudian juga supaya tidak ragu gitu untuk menanyakan hal-hal yang memang untuk menggali potensi dari coachingnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Iya, oke, baik Pak Iqbal. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Pak Iqbal ya. Amin Pak. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak Iqbal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.